Hey guys, waktunya review gadget bareng sama Shegario lagi. So, pertama-tama gue mau welcome you guys to my office. Jadi ini kantor gue, ruangan gue. No window apparently. Uh, Beberapa nanya what is it that I do. Utamanya adalah gue agen penjualan kargo. Mewakili sebuah atau beberapa airline di Indonesia untuk menjual space kargo yang ada di pesawat penumpang mereka. Jadi kalau kita bayangin pesawat, bagian atasnya adalah penumpang, bagian bawahnya itu kargo, bukan cuma bagasi. Jadi itu yang kami jual ke forwarder. Forwarder itu apa? Gampangnya adalah travel agent tapi untuk barang. Sedangkan kita berlaku sebagai airline. Speaking of, kerjaan kami di kantor dan beberapa staff-staff di sini, total ada sekitar 12, adalah sedikit banyak dekat dengan mencetak. So, yang hari ini kita akan review adalah sebuah printer. Gede ya. Let's put this aside first. Gue mau jelasin beberapa tentang printer. Gimana cara milih printer? Mana yang buat kantor, mana yang buat rumah? Apa bedanya printer di kantor dengan printer di rumah? Yang pertama adalah jumlah kegiatannya. Artinya, untuk seberapa banyak kita ngeprint dalam sebulan. Di rumah tentunya harusnya tidak sebanyak dibandingkan kalau ngeprint di kantor. Rata-rata di rumah berapa kali kita ngeprint? 5, 10, 15, 50 kali per bulan. Bandingkan dengan kantor, kebetulan kantor saya mencetak sekitar 2000 lembar. Well, hampir 2000 lembar per bulannya. 2000 lembar. Berhubungan dengan invoicing, berhubungan dengan jadwal, berhubungan dengan banyak hal lainnya. Jadi itu yang kami lakukan. Oke. Dari situ kita bisa melihat bahwa berapa banyak yang kita bisa hemat kalau kita mencetak lebih banyak. Hukum mass production basically. Kalau kita mencetak lebih banyak, otomatis variable cost-nya harusnya lebih sedikit. Nah, itu cara kita memilih printer. Kita berbicara tentang HP hari ini. HP ada beberapa pilihan printer. Dari DeskJet, Ink Advantage Series, Ink Advantage Ultra, atau yang terakhir adalah DeskJet GT Series. Kali ini, karena kebutuhannya kantor, kita review GT Series. Sebelum ngetes, unboxing dulu. Itu tadi unboxing dan tes printing pertama kali pakai HP DeskJet GT 5820. Again, 5810 tanpa WiFi, 5820 dengan WiFi. Kelebihannya mungkin ada di sekitar, ini bagus untuk cetak
banyak, yaitu sekitar 1000-an lebih kertas per bulan. Kedua, ada Wi-Fi Direct, artinya setiap karyawan di kantor bisa install aplikasinya Android atau iOS. iOS bisa AirPrint langsung. Kalau Android, harus install aplikasinya, lalu bisa ngeprint langsung dari smartphone-nya. 3, ini cukup ekonomis. Sekitar 8.000 halaman untuk botol yang warna-warni, dan 5.000 halaman untuk botol yang hitam. Itu cukup ekonomis sebenarnya. Kalau nggak salah ada di sekitar Rp17 per halaman. Sangat-sangat murah. Jadi, let's recap. Ini bagus untuk heavy duty, untuk kantor yang ukuran menengah atau bawah. Artinya small office, home office, dengan rata-rata kebutuhan printing sekitar 1.000-1.500 halaman per bulannya. Akibatnya menjadi ekonomis dan sangat hemat untuk tintanya. Kedua, ngomong-ngomong tentang tinta, tintanya juga isi ulangnya sangat praktis, murah, dan no spill. Artinya, kita ngomongin satu tetes saja bisa untuk sampai 100 lembar. Kan lumayan. Jadi, kalau kita nggak ketumpahan sama sekali, kita menghemat ratusan lembar. Ketiga, ini ada Wi-Fi-nya ya untuk 5820. Artinya, bisa terkonek ke Wi-Fi, artinya bisa email printing, kirim dokumen yang mau di-print ke email yang sudah ditentukan, lalu print. Atau download aplikasinya, HP ePrint, tersedia untuk iOS dan Android. Kalau kita lihat namanya adalah HP ePrint dan AI All Remote. Ngeprint dari aplikasi. Untuk iOS kebetulan sudah ada AirPrint, artinya bisa langsung tanpa aplikasi. Untuk Android harus menginstal HP ePrint. Artinya dari smartphone, dokumen apapun bisa kita langsung print di sini. Bayangin untuk ngasih ini ke semua staff di kantor dan memberi kebebasan mereka untuk nge-print dari smartphone-nya. Ingat, ini Wi-Fi Direct, artinya dari smartphone langsung ke printer tanpa menggunakan router. I hope you enjoyed the review. I hope you enjoyed the video. If you like it, you know what to do. If you don't like it, you know what to do. Kalau lo punya bisnis kecil, gue saranin ini cukup bagus untuk kantor lo. Alright? See you in the next one.